Halo, assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini, di minggu pertama 2025 ini kita akan ngerakit PC lagi untuk salah satu titipan dari subscriber saya nih. Di build kali ini user ingin banget ngerakit PC full tim merah dari AMD dengan looks yang full black, minimalis, elegan, dan juga masih powerful tentunya. Di build kali ini kita akan ngerakit PC gaming dengan spek Ryzen 7 7700X dan juga RX 7900 GRE untuk GPU-nya. Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita ke penjelasan part yang bakalan dipilih di build kali ini. Pertama-tama dari prosesor. Untuk prosesor di sini kita akhirnya memilih Ryzen 7 7700X, prosesor yang sudah memiliki 8 core dan juga 16 thread dengan boost clock up to 5,4 GHz dan juga memiliki TDP rating yang cukup tinggi di 105 Watt. Prosesor ini masih tetap worth it banget sih buat kalian yang kerjanya butuh processing power yang kencang, dan kita sengaja juga memilih Ryzen 7700X ini karena performance uplift ke Ryzen 9000 seriesnya pun nggak begitu jauh. Jadi buat sedikit saving budget, kita bakalan ambil Ryzen 7000 seriesnya aja. Selain itu, user fokusnya juga ingin ngedapetin performance gaming di 4K, jadi di sini juga kita nggak perlu pakai seri X3D karena makin berat gamesnya rata-rata udah makin GPU intensif, jadi performance CPU-nya makin nggak terlalu penting juga. Selanjutnya untuk motherboard, di sini kita bakalan menggunakan motherboard dari MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi. Di sini kita pakai motherboard ini karena salah satu alasannya sih biar full black ya, dan juga yang pasti fiturnya udah cukup banget untuk upgrade ke depannya. Di sini kita udah dikasih VRM powernya ini ada di 14+2+1 power phase, jadi untuk Ryzen 9 pun masih sangat-sangat aman banget. Dan di sini juga kita udah dikasih 3 buah slot SSD NVMe, jadi untuk kedepannya user misalkan ingin nambah lagi storage masih bisa lega banget, masih bisa nambah 2 slot lagi. Nah, untuk I/O portnya pun di sini udah cukup lengkap banget ya di bagian belakang. Untuk total USB portnya ini ada 9 buah, ada 3 buah USB-A yang udah speednya di 10 GB, ada 4 buah USB 3.0 yang 5 GB, ada 2 buah USB 2.0, lalu juga ada 1 buah USB Type-C yang 20 GB, ada HDMI, ada DisplayPort, ada 2,5 GB Ethernet, ada Wi-Fi 6E, dan juga ada input-output audio 7.1. Selanjutnya kita berpindah ke RAM. Untuk RAM di sini kita bakal memilih RAM yang non-RGB juga pastinya, makanya kita akhirnya memilih RAM dari Cleve Bolt V yang berkapasitas di 32 GB dengan speed di 6000 MT per detik dan juga timing yang ketat di CL30. Yang pastinya speknya udah cocok banget lah untuk Ryzen series ini, yang mentingin timing yang lebih ketat dibandingkan dengan speed yang lebih kencang. Nah, selanjutnya untuk SSD, di sini juga kita kembali lagi seperti biasa memakai SSD dari Adata XPG GameX S70 Blade yang berkapasitas di 1 TB. Masih tetap menjadi salah satu SSD Gen 4 yang performance-nya udah worth it banget dari segi speed yang udah mentok kanan, dan sudah ada di RAM cache-nya juga. Tapi dengan harganya yang masih reasonable, menjadikan SSD ini adalah salah satu SSD yang paling worth it banget untuk dibeli saat ini. Selanjutnya untuk GPU, di sini akhirnya user pengen banget pakai AMD RX 7900 GRE, dan user juga udah ngidam banget mau pakai seri dari Power Color Red Devil yang ini karena emang looks-nya yang udah cakep banget. 7900 GRE ini udah memiliki VRAM di 16 GB dengan memori GDDR6 dan juga memiliki TDP rating yang agak sedikit boros di 260 Watt. GRE ini adalah menjadi salah satu kompetitornya Nvidia RTX 4070 Super yang performance-nya kurang lebih sama di game series Rise atau enggak non-ray tracing, dengan harga yang lebih murah di kisaran 1-2 jutaan di bawah RTX 4070 Super, tergantung dari brand juga yang dipakai ya. Tapi sebetulnya kalau 7900 GRE ini di overclock lagi, bahkan performance-nya bisa mepetin performance-nya RTX 4070 Ti Super yang harganya ada di 13-14 jutaan, yang berarti harganya bisa beda kisaran 4-5 juta dengan 7900 GRE ini. Makanya 7900 GRE ini menurut saya adalah salah satu GPU yang worth it banget dibeli karena potensi overclocking yang bagus, dan juga harganya yang ada di kisaran 8-9 jutaan ini bisa bersaing banget dengan GPU Nvidia yang harganya ada di 13-14 jutaan. Terlebih lagi buat user yang nggak terlalu mentingin performance ray tracingnya, 7900 GRE ini bisa menjadi salah satu pilihan andalan buat kalian. Nah, selanjutnya untuk CPU cooler. Untuk CPU cooler di sini kita akhirnya memakai cooler dari Arctic Liquid Freezer 3 dengan ukuran 360 mm. Di sini kita juga pilih yang full black dan kita nggak pakai ARGB, dan alasan kita memilih cooler ini juga karena Arctic menjadi salah satu best performer untuk mendinginkan Ryzen AM5 ini karena sudah ada offset bracket di coolernya, jadi yang ngebuat performance cooler ini makin lebih bagus lagi untuk prosesor Ryzen AM5. Kalau dilihat secara performance sih yang udah pastilah cukup banget untuk ngedinginin Ryzen 7700X yang memiliki full load-nya di kisaran 150 Watt aja. Ditambah lagi cooler ini memiliki fan di bagian head pump-nya, jadi bisa ngebantu ngedinginin VRM yang ada
berada di sekitaran CPU socket yang bakalan ngebantu juga untuk stabilitas power dan juga overclocking. Nah, selanjutnya untuk power supply, di sini kita balik lagi memakai power supply dari First Player NGDP dengan kapasitas di 850 watt. Power supply ini juga udah jelas ya, memiliki sertifikasi 80 plus gold dengan garansi yang cukup panjang di 10 tahun. Salah satu alasan kita pilih power supply ini juga ya karena senang banget dengan braided kabelnya yang lentur dan juga enak banget untuk di kabel manajemen. Dan yang pastinya kalau dari segi dalaman sih udah cukup oke lah ya. Sudah full 100% Japanese capacitor dan juga sudah berani kasih garansi yang cukup lama banget di 10 tahun. Nah, selanjutnya untuk casing, di sini user akhirnya memilih casing dari MSI, MAG, Pano 100L, PZ, casing mid-tower, aquarium, dan juga dual chamber case ini bisa menjadi salah satu wishlist kalian. Misalkan kalian ingin build seperti ini dari part-part yang full MSI. Casing ini juga sudah jelas ya, support motherboard ATX, jadi untuk motherboard di bawahnya seperti MATX atau enggak ITX yang pastinya udah bisa juga. Dan casing ini juga udah support motherboard BTF atau enggak Project Zero yang koneksinya ada di bagian belakang motherboard. Jadi misalkan kalian ingin buildnya lebih rapih, masih bisa pakai motherboard yang BTF atau enggak Project Zero. Dan di casing ini juga kita udah dikasih bracket untuk vertical GPU mount, tapi sayang sekali di sini kita belum termasuk dengan risernya. Jadi buat kalian yang mau pakai vertical GPU mount seperti ini, tinggal beli aja PCIe risernya terpisah ya. Nah, untuk support cooling dan fan di casing ini juga udah cukup mumpuni banget. Di bagian depan samping kita bisa pasang 3 buah 120 mm atau enggak radiator yang berukuran 360 mm. Di bagian bawah juga kita bisa pasang 3 buah fan 120 mm dan juga kita bisa pasang radiator yang berukuran 360 mm di bagian sini. Lalu di bagian atas juga kita bisa pasang 3 buah fan 140 mm, tapi untuk ukuran radiator masih terbatas di 360 mm, belum support ukuran 420 mm-nya. Dan di bagian belakang juga kita bisa pasang 1 buah fan ukuran 120 mm untuk exhaust juga. Nah, lalu di bagian chamber belakang ini kita udah dikasih space yang cukup luas banget untuk cable management. Jadi kita udah dikasih space 90 mm di bagian belakang ini. Lalu untuk support storage-nya pun di sini kita bisa pasang maksimal 2 buah hard disk 3,5 inci di bagian bracket belakang ini atau enggak 5 buah SSD yang berukuran 2,5 inci. Nah, untuk support power supply jelas ya, kita di sini bisa pakai power supply ATX yang maksimalnya hingga 200 mm. Jadi untuk power supply yang panjang, yang high end juga masih bisa aman banget masuk di dalam casing ini. Lalu untuk I/O port di bagian depan juga kita udah dikasih 1 buah USB Type-C yang sudah 20 GB speednya. Lalu ada 2 buah USB 3.0 yang 5 GB, ada audio combo jack, reset switch, dan juga power switch. Nah, begitu deh kalau dari part yang kita pilih di build kali ini. Untuk total harga barunya langsung aja bisa dilihat di monitor kalian ya. Oke deh, kalau begitu langsung aja kita rakit PC-nya.
Nah, alhamdulillah buildnya udah beres nih. Jadi gimana nih menurut kalian dari hasil build PC subscribers kali ini? Kalau menurut saya sih build kali ini benar-benar kelihatan cakep banget ya, dengan minimalisnya, dengan buildnya yang udah full hitam dengan aksen RGB yang ada satu aja di bagian GPU-nya saja, yang ngebuat build ini benar-benar kelihatan cakep banget dan gagah banget kelihatannya. Tapi benar-benar mohon maaf banget nih, di build kali ini saya nggak sempat untuk benchmark karena buildnya udah mau diambil duluan oleh user. Tapi misalkan kalau ngeliat dari build 7900 GRI yang lainnya, GPU ini emang udah benar-benar capable banget untuk running games di resolusi 4K dengan settingan yang rata-rata di mentok kanan. Asalkan kita nggak nyalain ray tracing aja, kita udah bisa ngedapetin frame rate yang smooth banget di atas 60 fps di resolusi 4K. Dan enaknya lagi dari GPU ini masih enak banget untuk di overclock untuk ngedapetin performance yang mendekati RTX 4070 Ti Super yang harganya ada di 4-5 jutaan lebih mahal dibandingkan 7900 GRI ini. Jadi build ini sebetulnya udah cocok banget sih untuk kalian yang ingin sedikit save budget tapi masih tetap bisa ngedapetin performance 2K dan juga 4K yang udah enak banget, tapi dengan mengorbankan sedikit fitur di ray tracingnya aja, yang emang di GPU AMD ini masih belum bisa ngejar performance ray tracingnya dari Nvidia. Dan dari segi tampilan sih, saya benar-benar cocok banget sih ya dengan build ini, dengan mayoritas part yang full hitam dan juga LED RGB yang minimalis, nggak ganggu banget dari overall looks-nya. Build-nya jadi kelihatan masih tetap cakep full black seperti ini. Dan pemilihan partnya juga kita udah jelas ya, all black dan juga bukan part yang biasa aja, yang pastinya masih bisa cocok banget dan bisa banget upgradable misalkan nanti user ingin upgrade ke depannya. Nah begitu sih kalau dari hasil build kali ini. Kalau menurut kalian gimana nih di build kali ini? Langsung aja komentar di bagian bawah ya.
Misalkan dari kalian ada pertanyaan tentang seputar rakit PC atau nggak ingin support saya dengan rakit PC di channel ini, boleh langsung aja kontak saya. Untuk detail kontaknya ada di deskripsi. Dan sekali lagi terima kasih banget untuk kalian yang udah nonton. Semoga build-nya bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kalian untuk ngerakit PC. Nama saya Lambang, sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.